Halo, hari ini kita kupas tuntas rahasia #7 dari Karmin Gallo soal komunikasi hebat nih. Judulnya, Sampaikan dengan Gaya. Sumber kita ya dari bukunya langsung. Kita mau coba bedah, kenapa sih cara kita ngomong itu bisa sepenting atau malah lebih penting dari apa yang kita omongin? Mungkin ini nih rahasia para presenter TV hebat itu ya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke intinya. Galau ini bilang, coba deh lupain dulu sebentar apa yang mau diomongin. Fokus dulu ke gimana cara nyampeinnya. Katanya ini sering jadi pembeda banget. Persis. Rahasia #7 ini nyorot sesuatu yang kadang kita anggap remeh gitu ya. Gaya vokal kita, maksudnya nada, kecepatan ngomong, jeda, itu tuh ternyata punya kekuatan gede buat ngebentuk persepsi orang. Gallo bilang, banyak orang fokus banget sama konten, tapi lupa kalau cara penyampaian yang jelek itu bisa ngerusak pesan sebagus apapun. Sebaliknya, penyampaian yang mantap bisa bikin pesan biasa jadi kedengaran luar biasa. Oh, kayak contohnya Neil Armstrong itu ya, Iya. yang pas di bulan satu langkah kecil bagi seorang manusia. Terus ada jeda gitu kan, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Jedanya itu emang kerasa banget sih bobotnya. Tapi apa ya, efek sedramatis itu relevan gitu buat komunikasi kita sehari-hari. Kan nggak setiap saat momennya bersejarah. Nah, pertanyaan bagus itu. Gallo nunjukin ini berlaku umum kok. Contoh lain, penyair Maya Angelou. Cara beliau bacain puisi, jedanya pas, penekanan katanya dapat, terus variasi nadanya kayak banget. Itu bikin penampilannya jadi, gimana ya, kayak menghipnotis gitu. Bukan cuma soal puisinya aja, tapi cara dia bawainnya itu loh. Atau pengacara Brian Stevenson. Dia pakai kecepatan bicara yang naik turun buat bikin argumennya jadi kuat dan narik perhatian. Mereka ini mirip kayak presenter berita handal. Tahu banget cara mainin suara biar orang tetap dengerin dan kena emosinya. Wah, menarik banget ya. Jadi kalau emang gaya ini sekuat itu, apa aja sih elemen kuncinya? Menurut Gallo nih, apa aja gitu alat di kotak perkakas vokal kita yang mungkin sering dipakai para anchor berita itu? Sumber ini nyebutin 3 hal utama dan ini saling berkaitan sebetulnya. Pertama, nada, tone. Ini bukan cuma soal jangan monoton kayak ngomong datar aja gitu. Tapi lebih ke gimana kita pakai variasi pitch, volume, sama infleksi suara buat nunjukin emosi dan makna di balik kata-kata. Coba deh perhatiin presenter TV. Nadanya beda kan pas bawain berita sedih sama berita gembira. Nada yang pas itu bikin pesannya kerasa lebih asli dan relevan buat pendengar. Oke, nada. Terus yang kedua? Kedua, kecepatan, pace. Ini bukan soal harus ngomong cepet atau lambat terus-terusan ya, tapi kuncinya itu mainin kecepatan. Rata-rata orang ngomong kan sekitar 125 sampai 150 kata per menit, tapi yang penting itu variasinya. Kayak Brian Stevenson tadi, dia bisa ngomong cepet pas nyebutin daftar fakta, terus tiba-tiba melambat banget, kasih jeda, baru deh sampein poin utamanya. Ini kayak nge-zoom in, zoom out kalau digambar, bikin audiens fokus ke yang paling penting. Presenter berita sering pakai teknik ini buat nekenin headline ya kan? Iya, kebayang. Jadi ada dinamikanya gitu ya. Oke, yang ketiga apa? Ketiga, artikulasi, enunciation. Kedengarannya dasar banget, tapi penting banget. Jangan gumam. Ucapin tiap kata dengan jelas, terutama huruf konsonan di akhir kata. Gallo bilang ini masalah umum, tapi sebenarnya gampang diperbaiki. Komunikator hebat, termasuk anchor TV yang suaranya harus jelas banget kan? Pastiin tiap kata kedengaran jelas. Kita semua pernah kan usaha keras buat ngertiin orang yang ngomongin nggak jelas? Latihan simpel kayak tongue twister itu ternyata bisa bantu loh. Kejelasan itu ngebangun kredibilitas juga soalnya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya kita perlu sadar pakai nada suara buat ngasih warna, terus atur kecepatan bicara buat nuntun fokus pendengar, dan pastiin tiap kata jelas. Kedengarannya sih kayak dasar-dasar public speaking biasa ya, tapi poin Gallo ini kayaknya lebih dalam deh. Maksudnya, penguasaan yang sadar atas elemen-elemen inilah yang bedain komunikasi biasa sama yang benar-benar ngena dan memikat. Mirip kayak yang kita lihat di komunikator ulung di TV gitu ya. Betul banget. Rahasia #7 ini ngingetin kita kalau suara itu instrumen yang kuat. Gimana kita maininnya, variasi nadanya, dinamika kecepatannya, kekuatan jedanya, kejernihan artikulasinya, itu kunci buat bangun koneksi emosional dan intelektual sama audiens. Ini soal nyajiin kemasan vokal yang sepadan sama isi pesan kita.
Sesuatu yang pasti dipahami banget sama mereka yang kerjaannya tiap hari nyampein informasi secara efektif. Nah, terus apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Coba deh pikirin bentar. Siapa komunikator, mungkin dosen, teman kerja, atau tokoh publik yang gaya ngomongnya pernah bikin Anda bener-bener terpikat? Teknik vokal spesifik apa sih? Nada, jeda, kecepatan, kejelasan yang mereka pakai sampai bikin Anda nggak bisa lepas perhatian. Dan ini tantangannya nih, gimana kalau Anda coba secara sadar terapin satu aja elemen gaya vokal ini? Misalnya, sengaja ngelambatin tempo sebelum nyampein poin penting di rapat berikutnya. Kira-kira gimana ya itu bisa ngubah dampak pesan Anda? Coba dipikirin, Dev.